Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 2B. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, COUNTIF, SUMIF, dan juga pivot table. Baiklah, untuk yang pertama yaitu cara penggunaan fungsi VLOOKUP, di mana rumus dari fungsi VLOOKUP ini yaitu VLOOKUP sama dengan buka kurung X, Y, Z tutup kurung, di mana argumen X adalah kunci pembacaan tabel, yaitu kesamaan antara tabel anak dan tabel induk, di mana tabel induklah yang harus menyesuaikan tabel anak. Kemudian argumen Y yaitu nama rank atau tabel yang dijadikan acuan, dan argumen Z adalah nilai yang ingin dimunculkan pada tabel di tabel akhir. Baiklah, di sini langkah pertama kita harus membuat sebuah data. Di sini saya mempunyai 3 set data. Yang pertama yaitu daftar golongan UKT, di mana tabelnya berbentuk horizontal. Set kedua nama mahasiswa dengan bentuk tabel vertikal, dan yang terakhir rekap UKT mahasiswa. Langkah pertama yaitu kita ingin mencari nama mahasiswa dan juga besar UKT. Di sini kita harus mengisikan dulu tabel acuan, yaitu kode pembayaran dan juga golongan UKT. Untuk mengetahui nama mahasiswa, tentu kita harus menghubungkan tabel nama mahasiswa dengan set nama mahasiswa. Nah, bagaimana caranya? Kita melihat dulu apa bentuk tabel dari data nama mahasiswa. Nah, di sini terlihat tabel nama mahasiswa berbentuk vertikal, sehingga kita harus menggunakan fungsi VLOOKUP. Bagaimana caranya? Yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung kunci pembacaan tabel, kemudian koma, kemudian kita blok seluruh data di set nama mahasiswa, kemudian koma lagi. Nah, di sini nama mahasiswa terletak pada sel kedua, sehingga kita menuliskan angka 2. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini secara otomatis nama-nama mahasiswa akan muncul sesuai dengan kode pembayaran, yaitu AB2101, AB2102, dan seterusnya. Kemudian, untuk mengetahui besaran UKT dengan tabel acuannya yaitu golongan UKT, cara pertama yang harus kita ketahui yaitu bentuk dari tabel besaran UKT. Nah, di sini terlihat tabel dari besar golongan UKT-nya yaitu horizontal, maka kita tidak lagi menggunakan fungsi VLOOKUP, melainkan menggunakan fungsi HLOOKUP. Caranya yaitu sama dengan HLOOKUP buka kurung, kemudian kita blok datanya. Di sini kita akan mencari besaran UKT, di mana besaran UKT ini berada di sel 2 atau kolom kedua. Kemudian kita ketikkan angka 2. Enter. Nah, bagaimana caranya agar datanya terisi sampai ke bawah? Kita harus menguncinya terlebih dahulu dengan cara ketik F4. Kemudian enter. Nah, secara otomatis di sini besaran UKT akan terisi sesuai dengan daftar golongan UKT dengan tabel acuannya yaitu golongan UKT. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi COUNTIF dan SUMIF untuk mengetahui total UKT golongan 1, golongan 2, dan seterusnya, dan juga jumlah UKT golongan 1, 2, dan seterusnya. Baiklah, untuk yang pertama yaitu cara mencari total UKT. Caranya yaitu kita menggunakan fungsi COUNTIF, di mana COUNTIF ini memiliki rumus COUNTIF sama dengan buka kurung ring, koma kriteria, di mana ring adalah sel yang dijadikan acuan dan kriteria adalah kriteria yang digunakan. Baiklah, kita masukkan rumusnya sama dengan COUNTIF buka kurung ring, di mana ring di sini yaitu golongan UKT. Kita blok, kemudian titik koma,
kriteria. Dimana yang ingin kita cari di sini yaitu UKT golongan 1, maka yang kita ketikkan yaitu angka 1. Jangan lupa untuk diberi tanda petik. Kemudian enter. Nah, di sini diketahui total UKT golongan 1 yaitu 2. Kemudian untuk total UKT golongan 2 masih sama caranya, yaitu sama dengan count if kurung blok semua data, kemudian kita ketikkan 2. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara mencari jumlah UKT golongan 1 dengan menggunakan fungsi SUMIF. Di mana SUMIF memiliki rumus SUMIF sama dengan buka kurung rank, koma kriteria, koma SUMRank, dan tutup kurung. Langsung saja kita masukkan sama dengan SUMIF buka kurung rank, di mana rank di sini yaitu golongan UKT. Kemudian koma, kita ketikkan 1 karena kita ingin mencari jumlah UKT golongan 1. Koma lagi, kemudian SUMRank atau data yang ingin kita jumlahkan. Di sini kita ingin menjumlahkan besaran UKT untuk mengetahui jumlah UKT golongan 1. Kemudian tutup kurung dan enter. Masih sama seperti jumlah UKT golongan 1. Kita ketikkan SUMIF kurung Nah, kita sudah mengetahui total UKT golongan 1, golongan 2, dan seterusnya, dan juga jumlah UKT golongan 1, golongan 2, dan seterusnya dengan menggunakan fungsi COUNTIF dan juga SUMIF. Kita ubah dulu datanya ke dalam format accounting agar mudah terbaca. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pivot table. Langkah pertama, kita harus mempunyai data, dan di sini saya akan menggunakan data yang telah saya buat tadi untuk menggunakan pivot table. Langkah selanjutnya yaitu kita blok terlebih dahulu datanya, kemudian kita klik insert, pivot table, tabel ringnya yaitu tabel 2, karena di sini saya menggunakan format astabel, maka otomatis akan muncul tabel 2. Kemudian klik OK. Dan di sini saya akan masukkan kode pembayaran, nama mahasiswa, golongan E, dan besaran UKT. Nah, di sini otomatis akan muncul sesuai dengan bagian yang ada di sebelah sini. Nah, di sini umumnya ketika kita masukkan data akan otomatis menghitung sum dari besaran data yang kita miliki. Nah, cara agar kita bisa merubahnya yaitu kita klik file settings,
Kemudian di sini akan muncul beberapa format sum, count, average, max, min, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Karena saya ingin menggunakan sum, maka saya akan biarkan datanya seperti itu. Nah, kemudian pada menu desain di sini terdapat format as tabel. Jika kita klik di sini sesuai dengan keinginan kita, maka di sini akan otomatis berubah sesuai yang kita inginkan. Baiklah, demikian video saya mengenai tutorial cara penggunaan fungsi VLOOKUP, lookup, COUNTIF, SUMIF, dan juga pivot table. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.